Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan dan akan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya, Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, siang hari ini kami tim LSK berada di pemakaman Kalimulia 1 Depok ya, untuk berziarah ke makam almarhum papa saya tercinta, Papa Rudi Mulyadi Forse, atau nama Kristennya, nama aslinya adalah biasa dipanggil di gereja dulu Rudi Rudolf Otto Forse ya, bin Johannes Forse itu bapaknya ya, atau kakek saya. Beliau wafat pada tanggal 19 April 2003 yang lalu ya, jadi di usia yang ke-64 tahun di Depok ya. Dan beliau menikmati indahnya jadi Islam kurang lebih selama 9 tahun. Karena tahun 94 tepatnya tanggal 13 Januari beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Qobaiyah, Beji, Depok, Jawa Barat. Ya, dipandu oleh Al-Mukarram, sudah almarhum juga Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan pada waktu itu. Nah, ikhwafillah, alhamdulillah tadi kami sudah selesai ya mengirimkan surat Fatihah, membaca surat-surat pendek ya, tahlil, dan kita sudah mendoakan beliau tadi bersama-sama. Semoga doa kami dikabul oleh Allah dan sampai kepada almarhum papa kami tercinta. Saya sebagai anak pertama ya dari Pak Rudi, barangkali ingin sedikit sharing cerita kepada antum semuanya ikhwafillah, bahwa Pak Rudi ini adalah legenda hidup kami gitu ya. Dulu tahun 94 belum banyak orang bicara masalah kristologi, belum banyak juga para ahli kristologi ya. Nah, papa saya ini mungkin seangkatan sama, kalau umur ya seangkatan sama Ustadz Insan Mokoginta gitu ya. Mungkin Ustadz Insan lebih muda dikit lah ya, tapi waktu itu sangat akrab dengan beliau, Ustadz Nababan juga ya. Jadi beliau saksi hidup papa kami juga gitu ya kalau ditanyakan gitu ya. Bu Irina Handono juga kenal baik sama papa saya almarhum. Nah, saya satu-satunya anak yang mewarisi dakwah kristologi beliau ya, dan meneruskan perjuangan dakwah kristologi yang beliau selama 9 tahun perjuangkan ya. Dan alhamdulillah berdirinya LSK saat ini bahkan termasuk salah satunya cikal bakalnya adalah dari perintisan beliau ya, karena beliau sangat mensupport saya kemana-mana diajak ceramah beliau ya, diajak untuk mengisi pelatihan-pelatihan kristologi ya, diajak untuk menemani orang-orang yang konsultasi keluarga beda agama ya, dan sangat senang saya waktu itu mengikuti perjuangan dakwah beliau, dan alhamdulillah hasilnya adalah saya yang sekarang meneruskan cita-cita perjuangan dakwah kristologinya almarhum Pak Rudi Mulyadi Forse. Saya ingin sharing 2 cerita yang sampai sekarang saya masih ingat ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat antum semua. Bahwa di awal papa masuk Islam ini pada waktu itu ya, tanggal 13 Januari tahun 94, ada satu cerita menarik ya. Jadi ketika papa saya akan diislamkan di Masjid Al-Qobaiyah Depok Beji, Jalan Kembang ya, Jalan Kembang Beji Depok Jawa Barat, nanti bisa di cross check itu ceritanya. Papa saya ini ketika akan mengucapkan 2 kalimat syahadat agak kesulitan karena kondisinya sedang sakit gigi ya, bengkak ya, dan memang lagi bengkak-bengkaknya. Kemudian waktu itu jalannya juga agak pincang karena di telapak kakinya ini sakit eksim. Mungkin Bapak Ibu yang orang-orang dulu tahu tuh penyakit eksim itu apa gitu ya. Wah, itu nggak sembuh-sembuh, sudah ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh ya, dan sangat parah sakit eksimnya. Akhirnya karena agak kesulitan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak Kiai Ahmad Ridwan bertanya sama papa saya, kenapa Pak Rudi? Papa saya bilang, saya sakit gigi Pak Kiai. Oh,
Kenapa nggak bilang, udahlah bismillah kita ikhtiarin, ambil air putih. Pak Kiai ambil air putih, dibacain Fatihah sama Pak Kiai, disuruh minum papa saya. Nah subhanallah, dengan wasilah air putih yang dikasih Pak Kiai itu, begitu diminum sampai habis, pokoknya langsung diminum langsung habis. Disuruh istirahat dulu sekitar 5 menit ya. Begitu istirahat, tahu-tahu papa saya teriak, Pak Kiai ini ya, gigi saya copot, dikasih unjuk giginya tuh. Gigi yang mana? Ini yang sakit Pak Kiai. Yang benar Pak Rudi, iya ini yang sakit ya. Orang-orang di masjid semuanya kagum gitu ya. Kemudian sakit giginya sembuh. Dan alhamdulillah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lancar sampai dengan selesai. Dan selang 1 minggu setelah syahadat, subhanallah, sakit eksimnya pun sembuh yang udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Sampai dikasih, zaman dulu orang bikin aspal itu ada pek namanya ya, ikhwafillah, yang aspal yang dimasak itu ditempelin ke kakinya itu, wah udah nggak kerasa itu. Yang kerasa tuh enak bener gitu, karena gatalnya hilang gitu ya. Saking parahnya sakit eksim itu. Alhamdulillah setelah syahadat masuk Islam, sakit eksim itu pelan-pelan mulai kering ya, ngelotok sembuh, masya Allah. Ini kisah nyata yang dialami oleh almarhum papa saya. Dan dulu sering dia ceritakan tuh ceramah-ceramah, cuma sayangnya zaman dulu belum ada YouTube ya. Rekaman kamera juga sangat terbatas ya, HP juga masih belum ada zaman tahun 94 sampai 2003 ya papa saya itu ya. Hidup menjadi seorang mu'alaf ya, menjadi seorang muslim. Kemudian cerita yang kedua, begitu menjelang akhir hayat beliau, memang beliau sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan, sering dirawat dari rumah sakit ke rumah sakit, dari mulai RSUD Cibinong ya. Kemudian rumah sakit Islam Pasar Rebo juga pernah. Kemudian rumah sakit Pelita, Pelita Kasih saya lupa namanya ya, di daerah mana itu, Pondok Labu ya, Pondok Labu Jakarta Selatan. Wah, udah luar biasa sakit yang nah, ketika itu papa saya konsultasi lah ke Pak Kiai Ahmad Ridwan ya, yang mengislamkan saya. Ya, Pak Kiai kan tanya, Pak Rudi, sebetulnya Pak Rudi kenapa sih kok sakit-sakitan? Apa ada yang di batin? Apa ada yang membuat Pak Rudi itu ganjelan di hati ya. Dan papa saya cerita, memang Pak Kiai saya selama jadi Islam itu ya, saya bersyukur, saya ceramah kemana-mana, saya memberikan kesaksian tentang Islam yang luar biasa, hidayah yang saya terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masih ada satu ganjelan Pak Kiai, yang membuat saya itu takut sekali sama Allah dan berpikir kalau saya itu nanti tidak selamat di akhirat. Apa itu Pak Rudi? Ya, kemudian papa saya cerita bahwa dia memikirkan nasib orang-orang yang pernah diinjilinya dulu atau dimurtadkannya gitu ya. Ya, jadi pernah dimurtadkan, kemudian kalau nanti di surga mereka itu, di akhirat mereka itu nggak ridho Pak Kiai, itu gimana nasib saya? Kalau saya nanti misalnya didemo sama orang-orang yang pernah saya murtadkan itu, ya. Jadi katanya saya kan masuk Islam setelah syahadat, dosanya diampunin, saya bayi yang baru lahir. Kemudian saya dijamin masuk surga. Nah nanti di akhirat kalau pas saya mau masuk surga, saya didemo sama orang-orang yang pernah saya murtadkan. Terus kemudian mereka bilang, itu harusnya dia yang masuk neraka karena dia pendeta yang memurtadkan saya. Harusnya kami yang sudah jadi Islam yang masuk di surga. Gara-gara dia kami jadi murtad, kami kebalik, jadi kami yang masuk neraka, kok malah dia yang masuk Islam jadi masuk surga. Nah itu yang membuat ganjelan dalam hati papa saya sampai dia sakit-sakitan memikirkan itu rupanya. Nah kemudian Pak Kiai Ahmad Ridwan sambil tersenyum ya, menjelaskan bahwa Pak Rudi, di surga itu besok di akhirat nggak ada orang demo kayak di Jakarta gitu ya. Jadi tidak ada orang yang menuntut Pak Rudi ya, karena apa yang dulu Pak Rudi lakukan itu semuanya karena Pak Rudi tidak tahu kalau Kristen itu agama yang salah gitu ya, bahwa Islam agama yang benar. Nah yang harus Pak Rudi sekarang lakukan adalah Pak Rudi lanjutkan dakwah ini sampai Pak Rudi betul-betul semaksimal ya, curahkan seluruh pikiran ya, waktu, tenaga untuk berdakwah menyampaikan kebenaran Islam. Itu tugas Pak Rudi, hanya itu ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada yang namanya nanti di akhirat itu menuntut gitu ya, tidak ada ya. Setelah mendapatkan penjelasan Pak Kiai ya, papa saya agak plong gitu ya, agak lebih tenang ya. Kemudian dia bersemangat sekali dalam dakwahnya, walaupun harus di kursi roda ya, walaupun harus, karena papa saya sakit jantung ya dan paru-paru, sehingga dalam keadaan susah nafas ya, dia masih tetap produktif. Dia menulis banyak diktat-diktat masalah-masalah seputar kristologi
yang diwariskan pada saya ya, dan muncullah beberapa hasil karya saya yang sebetulnya itu warisan dari almarhum beliau ya. Jadi ada buku Injilku yang ternoda yang sempat legendaris itu ya. Kemudian ada buku Syahadat Menghancurkan Salibku, ada buku Menghalau Misionaris ya. Ada buku Investasi Abadi, itu buku-buku karangan saya. Dan masih banyak lagi sebetulnya karya-karya beliau yang belum saya tuangkan ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini juga izinkan saya sebagai ahli waris anak dari almarhum Pak Rudi Mulyadi Forse mengucapkan sekedar ungkapan terima kasih ya kepada mohon maaf, banyak sekali hamba-hamba Allah yang perhatian sama beliau ya. Semasa hidup sampai wafatnya beliau, orang-orang inilah yang hebat, yang mensupport papa saya sampai betul-betul beliau menghembuskan nafasnya terakhir ya. Saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu ya, karena banyak sekali orang-orang baik yang menyayangi beliau ya. Saya sebut, dan ini mewakili ya sebagian dari orang-orang hamba-hamba Allah yang sangat peduli. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Haji Yuyun WS yang telah mensupport kami dari awal masuk Islam, dan Ibu ya di Beji Depok. Dulu beliau camat Beji sampai kemudian jadi wali kota Depok ya, yang sudah luar biasa mensupport sampai beliau wafat dimakamkan di sini juga semua atas jasa beliau ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gani dan Ibu di Cinere yang juga selama sakit ya luar biasa membiayai setiap pengobatan dari papa saya ya, yang mohon maaf saya nggak bisa balas itu semua kecuali dengan doa dan hasil karya saya. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih pada Bunda Sudan ya, dan almarhum suami yang luar biasa di Pamulang, yang luar biasa mensupport dakwah kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kopi Irawan ya di Cirende, Ibu Aya Maslih Mulia di Jakarta, Ibu Handoko dan almarhum Pak Handoko ya, yang luar biasa dulu mensupport dakwah kami di Lebak Bulus, Jakarta. Almarhum Ustadz Arifin Ilham ya, kakanda tercinta. Walaupun beliau sudah wafat, saya ucapkan terima kasih pada anak-anak keturunan ahli waris Ustadz ya, yang sudah mensupport, yang Ustadz Syukur dan tim Az-Zikro yang luar biasa sudah membantu dan mendukung dakwah almarhum papa saya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Bigman Afkan ya di Beji Depok. Papa saya diajak naik Vespa kemana-mana berdakwah luar biasa. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Masya Allah ya, sebanyak sekali orang-orang baik ya yang sudah mensupport ya. Ibu Ikhwan, Pak Ikhwan di Tebet ya, yang luar biasa juga memperjuangkan dakwah papa saya ya, begitu luar biasa supportnya. Kemudian juga Ibu Sunarto dan Bapak, Masya Allah, Bunda di Tomang ya, bahkan sampai sekarang juga masih semangat untuk mensupport dakwah kami ya. Dan juga Bapak Ibu yang lain, ya mohon maaf saya nggak bisa balas, saya nggak bisa sebut, mungkin ada yang nggak saya sebut, tapi bukan berarti saya tidak berterima kasih. Saya hanya bisa berdoa semoga siapapun yang sudah baik, yang sudah begitu cinta, tulus, sayang sama almarhum papa saya, kenapa baru sekarang, nggak dari kemarin-kemarin? Allah yang mentakdirkan hari ini saya harus berziarah, saya harus datang ke makam ini, saya harus membuat video ini, dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya. Dan Allah yang menggerakkan saya hari ini untuk bisa ke sini. Sekali lagi saya bisa mengucapkan terima kasih dalam-dalamnya, jazakumullahu khairan katsira. Semoga ini semua menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semuanya. Dan saya akhiri ziarah singkat ini dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doa restunya, semoga perjuangan saya meneruskan cita-cita perjuangan almarhum papa saya bisa berjalan dalam ridhonya Allah, diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan almarhum,
Saya juga mohon ampunan Allah atas semua dosa dan kesalahan saya, khususnya kepada Bapak Ibu yang barangkali merasa saya memutuskan silaturahim tidak karena keterbatasan waktu. Saya meninggalkan Jakarta tahun 2007, saya dakwah di Gunung Kidul, sehingga saya tidak bisa setiap hari, setiap waktu di Jakarta. Dan sehingga itu yang membuat saya harus jarang ya berkomunikasi dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Tapi itu tidak mengurangi dan saya tidak akan melupakan kebaikan dari Bapak Ibu yang sudah baik kepada keluarga kami. Minta doa restunya untuk oma, untuk mama saya yang masih hidup, alhamdulillah sehat ya, supaya beliau sehat selalu di sisa umur yang diberikan Allah ini menjadi keberkahan buat beliau. Jazakumullah khairan katsira. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.